Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan membahas part ketiga dari materi kimia yang selalu muncul di UTBK. Langsung simak videonya adik-adik, semoga bermanfaat. Oke adik-adik, materi kimia selanjutnya yang selalu muncul di UTBK adalah laju reaksi ya. Nah, biasanya pertanyaannya itu seputar persamaan laju, orde, dan waktu reaksi. Oke, kita bahas tipe-tipe soalnya ya. Yang pertama, di sini diketahui ada persamaan reaksi, ada data percobaan, yang ditanyakan adalah persamaan laju reaksinya seperti apa. Oke, pertama kita tulis dulu rumus persamaan laju. Rumus umumnya itu kan V sama dengan K dikalikan konsentrasi reaktan dipangkatkan orde ya. Nah, perlu diingat bahwa orde di sini bukan koefisien ya adik-adik. Jadi nilai orde bukan koefisien. Jadi nggak bisa karena koefisiennya 2 terus ordenya jadi sama dengan 2. Nggak bisa seperti itu kecuali ada keterangan reaksinya elementer. Nah, kalau ada keterangan reaksi elementer, ordenya sama dengan koefisien. Tapi untuk soal ini karena nggak ada keterangan elementer, jadi orde reaksinya bisa kita dapat dari data percobaan. Oke, kita tulis dulu persamaan laju untuk reaksi yang diketahui ya. V sama dengan K dikalikan konsentrasi reaktan, yang sebelah kiri ya, H2 pangkat ordenya kita misalin X, dikali konsentrasi NO pangkat ordenya kita misalin Y. Jadi intinya untuk soal ini tuh kita nyari nilai X dan Y-nya berapa ya. Oke, pertama kita cari dulu nilai X-nya ya. Nah, nilai X itu adalah orde terhadap H2. Nah, caranya kita bandingkan dua data yang konsentrasi NO-nya sama. Jadi kita lihat tabel percobaan. Data yang konsentrasi NO sama itu ada di data percobaan ke-1 dan kedua ya. Jadi kita bandingkan data 1 dan data 2. Oke, yang dibandingkannya itu data konsentrasi H2 dengan lajunya ya. Nah, karena konsentrasi dan laju itu berbanding lurus, jadi kalau kita bandingkan data 1 dan 2 konsentrasinya, lajunya juga sama. Kita bandingkan laju 1 per laju 2. Atau kita tulis lagi aja ya. Berarti konsentrasi H2 yang pertama pangkat X per konsentrasi H2 yang kedua pangkat X, nilainya itu akan sama dengan V1 per V2. Oke, kita masukkan nilainya. 0,01 per 0,005 itu adalah 2 pangkat X sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 6 per 1,2 kali 10 pangkat min 6. Itu juga nilainya 2 ya. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Oke, kita udah dapet nih nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y. Caranya sama ya. Karena Y itu orde terhadap NO, berarti kita bandingkan dua data yang konsentrasi H2-nya sama. Nah, kalau kita lihat dari tabel, dua data yang konsentrasi H2-nya sama itu ada di data percobaan 1 dan percobaan 3 ya. Nah, berarti kita bandingkan lagi konsentrasi dan lajunya ya. Oke, kita bandingkan data 1 dan data 3. Data konsentrasi 1 per 3 itu akan sama dengan laju 1 per laju 3. Oke, nilainya sama dengan V1 per V3. Kita masukkan nilainya ya. Berarti 0,25 per 0,125 itu nilainya 2. 2 pangkat Y sama dengan 2,4 per 0,6. 4 ya. 2 pangkat Y sama dengan 4. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan 2. Oke, kita udah dapat nilai X dan Y-nya. Berarti untuk menentukan persamaan laju, tinggal kita masukkan nilai X dan Y-nya ke rumus persamaan laju yang tadi di atas ya. Berarti V sama dengan K dikalikan konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi NO dipangkatkan 2. Jadi untuk soal ini jawabannya itu yang C ya adik-adik. Jadi seperti itu ya cara menentukan orde reaksi. Oke, kita lanjut ke tipe soal yang lain ya, masih tentang laju reaksi. Di sini diketahui ada persamaan reaksi, ada data percobaan juga. Nah, cuma bedanya di sini yang diketahuinya itu waktu ya. Kalau yang tadi yang diketahuinya itu di tabel itu laju, kalau di sini waktu. Dan di sini yang ditanyakan nilai X, atau nilai X itu waktu pada saat konsentrasi A-nya segini, konsentrasi B-nya segini. Nah, untuk menentukan nilai X, caranya sama ya. Pertama kita harus tahu dulu persamaan lajunya seperti apa. Jadi intinya kita tetap harus nentuin dulu orde reaksinya ya. Oke, kita tulis dulu persamaan lajunya nih. V sama dengan K dikalikan konsentrasi reaktan atau konsentrasi A. Kita misalkan A-nya ordenya A. Dikali konsentrasi B pangkat B. Oke, kita cari nilai A dulu ya, nilai orde terhadap A. Berarti kita bandingkan dua data yang konsentrasi B-nya sama ya, caranya sama kayak tadi. Berarti itu ada di data 1 dan data kedua. Kita bandingkan data 1 dan data 2.
Nah, cuma bedanya di sini karena yang diketahuinya waktu, karena waktu itu berbanding terbalik dengan laju, jadi kalau kita ngebandingin konsentrasi 1 per konsentrasi 2, itu bukan sama dengan T1 per T2 ya, tapi harus kita balik. Kita balik jadi T2 per T1. Karena laju dan waktu itu berbanding terbalik ya, jangan lupa ya, kalau diketahuinya waktu itu harus kita balik. Kita tulis lagi di sini A1. Yang pertama pangkat A per A2, yang kedua pangkat A, itu nilainya akan sama dengan T2 per T1. Oke, berarti nilainya 1 per 2 ya, 1 per 2 pangkat A sama dengan 64 per 128, 1 per 2 juga ya. Berarti dapat nilai A-nya itu sama dengan 1. Oke, sekarang kita cari nilai B-nya. Nilai B. Berarti caranya sama. Kita bandingkan dua data yang konsentrasi A-nya sama. Nah, sebenarnya data yang konsentrasi A sama itu ada di data 1 dan 3 atau enggak data 2 dan 4 ya. Nah, cuma karena data keempat itu X-nya belum diketahui, jangan kita pakai. Jadi yang kita bandingkan itu data ke-1 dan data ke-3. Oke, kita bandingkan nilai konsentrasi dan waktunya ya. Jangan lupa dibalik ya, jadi kalau kita bandingkan konsentrasi 1 per 3, itu sama dengan T3 per T1. Jadi konsentrasi B 1 pangkat B per konsentrasi B data ketiga pangkat B nilainya akan sama dengan T3 per T1 ya. Berarti nilainya 1 per 2, 1 per 2 pangkat B, itu sama dengan 32 per 128, atau 1 per 4 ya. Berarti nilai B-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat nilai A dan B-nya, berarti persamaan laju reaksinya tinggal kita masukkan ya. A pangkat 1 dikali B pangkat 2. Nah, sekarang gimana cara menentukan nilai X? Nah, cara menentukan nilai X, caranya sama, kita bandingkan lagi dua data. Nah, data yang mana? Data yang mana aja? Yang penting karena X-nya itu ada di data keempat, kita harus ambil data keempatnya ya. Jadi kita bandingkan data mana aja per data keempat. Bisa data 1 per 4, atau 2 per 4, atau 3 per 4. Oke, misalnya kita bandingkan data pertama aja ya. Kita pakai data 1 dan data 4. Jadi nanti kita bandingkan data A 1 per 4, pangkat ordenya dikali data B 1 per 4 pangkat orde sama dengan T4 per T1 ya, dibalik jangan lupa. Jadi setengah pangkat 1 dikali 1/4 pangkat ordenya 2 sama dengan X per 128. Oke, kita hitung berarti dapat 1 per 32 sama dengan X per 128. Berarti kita dapat nilai X-nya itu sama dengan 4. Jadi jawabannya itu yang B ya. Oke, jadi jangan lupa ya, kalau yang diketahuinya waktu, karena berbanding terbalik dengan laju, itu datanya pas dibandinginnya harus dibalik dulu ya adik-adik. Oke, tentang laju reaksi yang berkaitan dengan persamaan laju, biasanya pertanyaannya seputar itu. Semoga bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.